Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Coba suruh diam dulu Ibu. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafidin azallahu iyyakum. Sebelumnya karena lampu mati, jadi diharapkan pada ikhwan supaya memperhatikan, terutama para ibu-ibu, supaya menenangkan majelisnya, dan jika ada anak-anaknya yang bermain coba ditenangkan, karena tentunya ketika kita berbicara tanpa mic itu akan membuat lebih letih ketimbang ada mic. Jadi diharapkan bagi ibu-ibu supaya memperhatikan majelisnya, jangan ada yang ngobrol. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Babun nahi ayyuqalu ma sya'allah wa syi'ta. Bab larangan mengatakan ma sya'allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Para ulama mengatakan bahwasanya bab ini termasuk syirku fil lafzi, kesyirikan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan lafaz, walaupun dia tidak berniat untuk mensekutukan Allah, tetapi tentunya apabila dia mengucapkan suatu ucapan yang di dalam ucapan tersebut terkandung kesyirikan, maka ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tiyalisi dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, kata Rasulullah, janganlah kamu mengatakan menurut terserah kehendak Allah dan kehendak si fulan, walakin qulu ma sya'allah thumma sya'a fulan, tapi katakanlah dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendak si fulan, kemudian kata-kata kemudian. Karena kalau kita ucapkan ma sya'allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, di sini menunjukkan kata-kata waw itu adanya persamaan antara kehendak Allah dan kehendak orang yang kita katakan tadi dalam kalimat. Ya. Padahal wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Kehendak siapapun tidak akan berlaku di muka bumi ini. Yang terjadi pasti kehendak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki A, maka dia pasti akan A, walaupun kita menginginkan B. Oleh karena itu ikhwatiddin, ketika kita memiliki keinginan, satu cita-cita, kita hanya bisa berharap, ya, kita hanya bisa berharap, karena yang terjadi itu bukan harapan, bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang bisa menyamai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ada seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, dengan menurut kehendakmu dan kehendak Allah dan kehendakmu, maka ini termasuk asyilku bil lafzi, kesyirikan yang berkaitan dengan lafaz.
An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa raja'ahu fi ba'dil kalam. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan beberapa ucapan kepada beliau. Faqala, dan dia berkata, masya Allah wa syi'ta, menurut kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallam, lantas Rasulullah sallam bersabda, aja'altani lillahi adlan, la bal masya Allah wahdah. Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan terhadap Allah, tapi hanya kehendak Allah lah yang berlaku. Di sini tentunya laki-laki ini adalah seorang sahabat. Tidak mungkin sahabat sengaja berbuat syirik, menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kehendak Allah itu lebih berlaku dibandingkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat sedikit pun di hati sahabat ini untuk mensekutukan Allah dengan Rasulnya. Tidak ada. Tapi karena lafaznya itu lafaz mengandung kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jadi ikhwafiddin, di dalam Islam tidak benar kalau dikatakan yang penting kan niat. Kalau seandainya salah ya yang penting niatnya bagus. Kalau niatnya bagus, maka baguslah dia. Tidak ikhwafiddin. Ya, niat bagus itu akan menjadi bagus, akan menjadi benar, akan menjadi mulia apabila perbuatannya juga mulia. Demikian juga perbuatan mulia tidak akan mulia apabila niatnya tidak mulia. Makanya antara niat ataupun antara hati dan perbuatan itu harus sejalan. Perbuatan niatnya harus baik, maka perbuatannya juga harus baik. Sahabat ini Khofiddin, dia tidak ada maksud sedikit pun untuk mensekutukan Allah. Dia malah di sini untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata dia ungkapkan cintanya itu dengan mensejajarkan, yang makna ucapan ini adalah mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW. Sementara dia pasti tahu bahwasanya nggak akan mungkin kehendak siapapun berlaku kecuali hanya kehendak Allah. Tapi karena lafaznya ini memiliki makna kesejajaran, makanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatiddin. Makanya dalam syariat Islam itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan perbuatan syirik, tetapi karena ini bisa menjurus kepada kesyirikan, makanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana sabda Rasulullah, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kita ketahui tentunya kalau seorang membuat masjid yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukannya si penghuni kuburan. Tetapi sebagai tindakan preventif, ya, kita tidak tahu kalau itu terjadi. Tidak tahu bagaimana generasi-generasi berikutnya. Jangan-jangan dengan kita berbuat seperti itu, generasi selanjutnya mengira bahwasanya kita sedang menyembah penghuni kuburan itu. Karena niat kan tidak tahu ikhwatiddin. Syaitan selalu membisik-bisikan dengan bisikan-bisikan yang mungkar kepada setiap manusia. Dan ini terjadi pada kaum Nuh, di mana 5 berhala itu sebenarnya adalah 5 orang soleh yang yang dikenal takwanya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaumnya membangun patung sebagai monumen lah kita katakan. Kan biasa orang Indonesia kan juga begitu, kalau ada pahlawan dibuat monumennya, Soekarno ada monumennya, Hatta ada monumennya. Nah, demikian. Itu kan tentunya monumen-monumen itu untuk apa gunanya? Kan untuk mengingat, ya, untuk mengingat. Seperti pertempuran di Surabaya dibuatlah, karena di sana hero-nya adalah siapa? Bung Tomo, ya. Dibuatlah patung Bung Tomo. Demikian. Kalau di Medan karena hero-nya adalah Singamangaraja, dibuatlah patung Singamangaraja, begitu, sambil naik kuda. Awalnya itu tutup kepalanya. Karena apa? Perdebatan, iya apa enggak ini pahlawan gitu. Tapi lama-lama kan dibuka juga. Taib. Itu kan intinya bukan disembah. Ya, bukan disembah awalnya. Ya, sebagai peringatan, ini adalah pahlawan nasional. Ini adalah pahlawan nasional. Nah, kalau di Medan ada juga
patung Ahmad Yani ya, di depan Hotel Garuda, Hotel Polonia. Di situ ada taman Ahmad Yani. Demikian, itu dibuat pertama bukan untuk disembah, untuk peringatan. Ini mengingat jasa seorang pahlawan nasional. Tapi antum lihat sekarang, di bawah patung itu sudah ada sajian. Nah, di bawah patung itu sudah ada sajian-sajian. Makanya ikhwatiddin, Islam itu melarang kita buat patung. Walaupun niatnya untuk hiasan. Walaupun niatnya untuk hiasan rumah. Ya kadang-kadang kan ada orang yang berlebih duit, depan rumahnya dibuat ya, kalau yang modal cekak kepingin punya patung, angsalah. Angsa yang 3 bulan patah lehernya tuh. Nah, nanti kalau yang apa sedikit, ya patungnya agak gede dikit, yang harimau, yang gajah. Demikian ikhwatiddin. Kalau dia punya uang banyak, ukiran-ukiran yang di Candi Borobudur yang di Muntilan dibawanya ke Medan begitu. Itu ikhwatiddin. Ya intinya pertama kan bukan untuk disembah, untuk hiasan, mungkin untuk mengingat masa dia dulu pernah ke Jogja, dibelilah souvenir. Nah, demikian ikhwatiddin. Dan demikian juga orang dulu. Awal pembuatan patung itu bukan untuk disembah, tapi ternyata kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya patung Ahmad Yani yang ada di Medan itu berapa tahun paling? Enggak sampai 1000 tahun kan? 100 tahun enggak sampai. 50 tahun mungkin enggak sampai. Tapi ternyata sudah ada sajian-sajian di bawahnya. Inilah ikhwatiddin, makanya dikatakan tindakan preventif. Membuat patung bukan syirik. Tidak ada seorang pun yang mengatakan membuat patung itu syirik, ya kan? Tapi terlarang. Mengapa dilarang? Karena kalau dibiarkan ini akan menjurus kepada kesyirikan. Demikian. Ini juga seperti itu ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Ucapan ini malah sebuah ucapan yang mengandung kesyirikan, walaupun orang yang mengucapkan itu tidak berniat syirik. Demikian. Oleh karena itu ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Tufail bin Sakhbarah radhiyallahu anhu, akhi Aisyah, saudaranya Aisyah, li ummihi, saudara seibu Aisyah radhiyallahu anha, annahu ra'a fi ma yara naim ka'annahu marra birahtin minal yahud. Ketika dia tidur, pada waktu tidurnya dia melihat seolah-olah dia sedang berpapasan dengan seorang yang beragama Yahud. Faqala ma antum, dia berkata, kalian ini apa? Qalu nahnul yahud, dia katakan kami orang Yahud. Faqala innakum antumul qaum laula annakum taz'amuna anna Uzair ibn Allah. Kata Tufail dalam mimpinya ini berkata kepada orang Yahud, kalian itu merupakan umat yang baik seandainya kalian tidak katakan bahwasanya Uzair itu anaknya Allah. Karena orang Yahud meyakini Uzair itu anaknya Allah. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair itu anaknya Allah, niscaya kalian adalah suatu kaum yang baik. Kemudian qala, dia berkata, maksudnya orang Yahud ini berkata, innakum antumul qaum laula annakum taz'amuna. Baik. Faqala Yahud, orang Yahud berkata, menimpali apa dikatakan oleh Tufail tadi, wa antumul qaum laula annakum taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad. Dan kalian juga umat yang baik, kata orang Yahud kepada Tufail, kalian juga umat yang baik. Orang Muslim juga umat yang baik. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jadi ikhwatiddin, di sini saling timpal menimpali. Kalau kesyirikan orang-orang Yahud terhadap dalam agama mereka meyakini Uzair itu anaknya Allah. Tapi kesyirikan dalam Islam dengan mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, menurut kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mirip ini terjadi ikhwatiddin, ya, mirip kejadiannya. Artinya sama-sama dalam bab kesyirikan. Summa marra bi rahtin minan nasara faqala man antum. Kemudian Tufail ini masih dalam mimpi ceritanya ini, dia berjalan dan berpapasan dengan orang Nasrani. Faqala man antum. Tufail bertanya, kalian ini orang apa? Faqalu nahnu nasara, kami Nasrani. Faqala innakum antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibn Allah.
kalian adalah, kata Tufail ini, kalian adalah umat yang baik seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih itu anaknya Allah. Kemudian qalu, orang Nasrani menimpali, wa innakum antumul qaum laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Kalian juga umat yang baik seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammad. Berarti sama, ya. Falamma asbaha, ketika pada pagi harinya, berarti sudah terjaga. Ya, falamma asbaha artinya ketika pada pagi hari, maksudnya dia itu sudah terjaga dari tidurnya. Akhbara biha man akhbara. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Tufail mengabarkan kepada Nabi, ya. Summa atan Nabi sallam, kemudian datangi Nabi sallam fa akhbarahu, dan menceritakan isi mimpinya. Menceritakan isi mimpi, mafaqala al akhbar tabi'a ahadan, kata Rasulullah, apakah kamu menceritakan mimpimu itu kepada seorang? Jadi kan ketika dia bangun, dia ceritakan kepada seseorang, kemudian dia datang kepada Rasulullah, dia ceritakan lagi mimpinya itu. Rasulullah tanya, kamu udah ceritakan nggak mimpimu ini kepada orang lain? Kata Tufail, udah ya Rasulullah. Falamma sallu khatabahum fahamidallahu wa athna alaih. Ketika mereka salat, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berkata, inna Tufailan ra'a ru'yan fa akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah melihat dalam mimpinya, dan dia melihat apa yang telah diberitakan kepada kalian. Fa innakum taquluna kalimatan kana yamna'unil haya'u minkum anhaakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan satu ucapan yang sebenarnya aku malu melarang hal itu dari kalian. Makanya aku enggak melarang. Qala la taqulu masyaallah wa syaa Muhammad wa masya Muhammad. Maka janganlah kalian katakan masyaallah wa syaa Muhammad. Jadi di sini ikhwatiddin azallahu iyyakum, ceritanya adalah mimpi. Ya, ceritanya di sini adalah mimpi. Ada banyak hadis yang menyebutkan mimpi, tapi kemudian ditetapkan sebagai syariat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa lagi? Dari mimpi asalnya. Adzan. Ya. Bukan azan, adzan. Pakai da. Adzan. Ini juga dari mimpi. Dan orang-orang mutasawwifah, orang tasawuf yang sering bersandar dengan hasil mimpi, sering mengumpulkan hadis-hadis seperti ini. Tapi mereka lupa bahwasanya mimpi-mimpinya para sahabat itu tidak langsung diamalkan oleh para sahabat. Kapan mereka amalkan? Iya, mereka ceritakan dulu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tetapkan sebagai syariat. Tandanya, standarnya itu bukan mimpinya, tapi ketetapan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Bukan begitu mimpi langsung diamalkan, tidak. Itu ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, juga dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Adi bin Hatim, anna rajulan khataba inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat petunjuk. May yuti'illaha wa rasulahu. Ada waw kan? Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dia telah mendapat petunjuk. Boleh nggak ini? Perhatikan, saya lanjutkan dulu. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau yang tadi apa? Masya Allahu wa syi'ta. Ini wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat petunjuk. Wa may ya'sihima. Nah, ini dia. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang mendurhakai keduanya, maka dia telah berbuat sia-sia. Dia telah berbuat celaka.
Nah, di sini ikhwatiddin azallahu iyyakum, faqala Rasulullah, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal khatib anta, betul-betul kamu itu seorang pembicara yang buruk. Betul-betul engkau merupakan seorang pembicara yang buruk. Sekarang perhatikan kalimatnya. Laki-laki ini mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti dia telah mendapat petunjuk. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang mendurhakai keduanya berarti telah celaka. Kalimat mana yang salah? Hah? Yang keduanya, ya. Wa may ya'sihima, itu yang salah. Hima, mereka berdua, ini kembali kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama melarang menyatukan kata ganti Allah dengan makhluknya. Hima kan menyatukan, ya, menyatukan kata ganti Allah dengan makhluknya. Kalau wa may yuti'illaha wa rasulahu salah nggak? Benar, gak ada masalah, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu gak ada masalah. Yang bermasalah wa may ya'sihima. Makanya tidak boleh disatukan kata ganti dengan kata-kata huma antara Allah dengan makhluknya, karena ini menunjukkan penyamaan antara Allah dan Rasulnya ataupun makhluk-makhluk yang lain. Kemudian ikhwatiddin, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu tentang 3 orang yang satu pernah antum pernah dengar ini, tentang satu orang sakit abros itu yang warna putih. Nah, lihat nggak, orang yang warna putih begitu. Hah? Bukan albino memang dari sononya. Ini penyakit cupak namanya, ya. Jadi nanti ini tangan dia nggak punya pigmen, nggak punya warna kulit. Dikarenakan penyakitnya di tangannya bisa putih begitu. Jadi putih di wajahnya putih begitu. Putihnya bukan putih orang putih, enggak, putih penyakit. Ya. Ah, ini dikatakan abros. Kalau orang putih suka nggak kita nengoknya? Tapi kalau putih abros itu beda, ya. Orang apa ini? Begitu. Lain. Demikian juga albino, lain putihnya. Kalau ini putih, orang tidak suka dekat, begitu. Ada yang sakit sopak, yang satu lagi dia orangnya gundul, yang satu lagi buta. Orang gundul bukan karena dicukur, tapi karena memang nggak tumbuh rambutnya. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada mereka bertiga ini. Yang pertama didatangi adalah yang punya penyakit sopak ini. Dia katakan, apa yang paling engkau senangi di dunia ini? Dia katakan, orang jijik melihat saya. Saya ingin agar kulit saya bagus dan halus. Diusaplah dia, ya, kemudian langsung hilang penyakitnya. Kemudian ditanyakan, apa lagi yang kau suka, hewan apa yang kau suka? Dia suka unta. Maka diberikanlah beberapa ekor unta yang sedang hamil. Ya, pergi. Yang kedua, didatangi adalah orang botak. Kalau orang yang nggak pernah punya rambut ditanya apa yang paling dia sukai, apa? Rambut. Itu dia. Ya, antum suka nggak punya rambut? Hah? Karena antum punya rambut, antum nggak begitu menikmati yang namanya rambut. Ya, antum punya uang sekian juta tapi nggak pernah tumbuh rambut, gundul semua, alis gundul semua gundul. kalau bisa ditumbuhkan tuh rambut dengan sekian miliar, pasti akan tumbuhkan. Kalau macam antum yang punya rambut, gundulkan rambut antum ini 1 miliar, mau nggak? Mau lah. Ini semua cukur, mau nggak? Hah? Tengok dulu satu. Tapi kan goyang juga. Ada demikian, apa yang kau suka dari dunia ini? Dia minta, ya saya ingin rambut saya ditumbuhkan. Masa botak terus sejak lahir? Diusap kepalanya, tumbuh. Begitu ya, macam main sulap jadinya, tumbuh. Tumbuh, rambutnya bagus. Ya walaupun nggak pakai sampo, rambutnya bagus. Kemudian, apa hewan yang paling engkau suka? Dia menunjukkan yang paling dia suka adalah lembu. Maka diberikanlah dia hewan berupa lembu yang sedang hamil. Yang terakhir yang buta. Orang buta tentunya ketika ditanya apa yang kau sukai, dia minta supaya bisa melihat. Itu dia.
Kalau dipilih, kamu saya kasih 1 miliar tapi kamu nggak usah melihat, atau kamu melihat tapi nggak dapat 1 miliar, pasti akan dia minta bisa melihat walaupun dia miskin. Jadi sebenarnya ikhwatiddin, kita itu kalau dikatakan miskin kaya juga sebenarnya, ya, kaya juga sebenarnya. Antum nggak punya apa-apa, tidur di kolong jembatan, mau nggak antum dibeli jerit telunjuk antum 1 miliar? Udahlah, saya potong tanganmu ya, saya kasih 1 miliar. Saya yakin nggak mau. Kan begitu, berlebih ini, kan ada 4 lagi nih. Ada 4 lagi berlebih. Demikian, tapi pasti nggak mau ikhwatiddin. Begitulah. Jadi akhirnya apa yang kau suka? Dia minta kambing, kasihlah kambing yang sedang hamil. Hingga pada satu hari malaikat tadi datang kepada 3 orang yang telah dia sembuhkan tadi. Yang pertama malaikat datang seperti bentuk dia orang pertama yang sebelumnya. Yang pertama kenapa? Sakit kulit, ya supa. Datanglah dia dalam bentuk penyakit supa. Perhatikan di sini ada kaitannya. Kemudian ikhwatiddin datanglah malaikat, ya. Dan malaikat ini berkata, Taib. Dia berkata, faqala rajul miskin taqatta'at bihil hibal. Dia didatangi, laki-laki yang sudah sembuh sakitnya tadi, didatangi oleh seorang miskin yang sudah habis perbekalan dalam safarnya. Fala balaghal yaum illa billahi tsumma bika. Dia katakan, aku tidak akan mungkin bisa sampai ke tempatku kecuali dikarenakan Allah, kemudian dikarenakan Anda. Ini dia Kafiddin. Jadi orang miskin ini datang minta santunan supaya karena perbekalannya sudah habis, ya dia minta sedekah. Aku tidak akan mungkin bisa sampai ke rumahku karena perbekalan sudah habis, kecuali dikarenakan Allah, kemudian dikarenakan engkau. Ini dia. Di sini tidak menyamakan antara Allah dan engkau ini. Karena apa? Karena memang kalau Allah mengkehendaki bisa saja Allah sampaikan. Ya. Bisa dengan cara yang masuk akal dan juga bisa dengan cara yang tidak masuk akal. Apa nggak bisa Allah terbangkan aja dia ke sana? Jadi mudah saja kan? Atau disuruh dia naik apalah begitu, naik Garuda, bukan Garuda ini, Garuda hewan, bisa aja kan? Atau disuruh angin untuk bawanya, atau awan seperti Song Gokong itu, bisa aja. Iya kan? Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Makanya bisa saja Allah berkehendak menyampaikan dia ke tempatnya dengan cara yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Maksudnya akal manusia maksudnya. Kemudian engkau juga bisa dengan cara memberi santunan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong dia, kan tidak ada yang akan menolong. Baik. Disinilah kaitannya dengan kajian kita itu. Fala balaghal yaum. Tidak akan mungkin aku hari ini bisa sampai ke tempatku illa billah, kecuali dengan Allah, wa summa bika, kemudian dikarenakan engkau, kalau engkau bantu saya. Nah, demikian ikhwatiddin. Tapi ternyata laki-laki tadi tidak mau membantu. Dia katakan, aku banyak lagi tanggungan-tanggunganku, tidak bisa aku kasih kamu. Deh, kamu itu kan dulu yang juga sakitnya sama seperti aku. Ah, siapa bilang saya sehat? Ini harta ini kan harta yang dikasih orang itu kan? Enggak, ini warisan nenek moyangku katanya. Nah, demikian. Makanya kata laki-laki ini, demi Allah, kalau engkau dusta, maka Allah akan kembalikan kondisimu semula. Gitu ikhwatiddin. Akhirnya kembalilah pada posisi dia semula. Demikian juga yang botak tadi, begitu juga jawabannya. Ya, begitu juga jawabannya. Kemudian yang miskin, ternyata yang bukan yang miskin, yang buta. Nah, yang buta ternyata dia selamat dari sini. Dia kata, silakan. Aku dulu miskin seperti Anda. Aku dulu nggak bisa melihat, dan Allah berikan kembali pandangan saya. Aku dulu miskin, nggak punya apa-apa seperti Anda. Silakan mau ambil berapa silahkan. Subhanallah ya. Orang berinfak seperti itu. Antum punya 40 ekor kambing atau orang miskin, Pak minta kambingnya, silakan mau ambil berapa. Jarang-jarang ini kan. Silahkan mau ambil berapa. Nah, demikian ikhwatiddin. Tapi karena syukurnya luar biasa ya, paling diambil berapa lah paling. Ya, orang dia kambingnya juga Allah yang memberi sekian, tiba-tiba dikasih sekian. Nah, demikian ikhwatiddin. Akhirnya yang dua orang itu kembali kepada posisi semula. Yang satu, yang si buta, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya ini yaitu fala
fala balaghul yaum, tidak akan sampai aku pada hari ini ke rumahku illa billahi tsumma bika, bukan wa ya, bukan wa bika, illa billahi tsumma bika, kecuali dikarenakan Allah kemudian dikarenakan Anda. Ini Hafidin, berarti apa namanya, kalau kita ngomong berarti kita harus hati-hati ya. Terserah antum lah. Nah itu untuk lebih halusnya jangan seperti itu ya. Kalau antum besok ini dikarenakan antum lah maka kita seperti ini, jangan ya. Misalnya antum apa namanya dibantu oleh seseorang, modal sukses, masya Allah antum sukses, iya ini dikarenakan antum lah saya sukses. Salah, hati-hati ya, hati-hati, itu bukan dikarenakan dia. Katakanlah ini dikarenakan Allah dan dikarenakan antum. Nah, kemudian dikarenakan antum, Allah kan yang menggerakkan hatinya untuk membantu. Atau miskin dia, masya Allah antum kok bangkrut begini, ini gara-gara antum. Jadi hafidin azallahu iyyakum ya, hati-hati dalam ucapan ini. Ketika kita ingin mengatakan dikarenakan Anda, dikarenakan engkau, saya berhasil karena engkau, jangan. Katakanlah karena Allah kemudian dikarenakan bantuan engkau. Demikian supaya kita tidak terjebak dalam kesyirikan. Taib. Yang selanjutnya babun nahyi anis sabbi. Bab anis sabbi dahar, bab larangan mencela waktu. Kan sering, aduh parah tahun ini begitu, tahun parah ini, tahun sial ini, tahun macam-macam lah. Itu namanya mencela waktu. Memang bulan Mei ini bulan sial, tuh dia kan sering itu, bulan Mei ini ekonomi saya turun, ini gara-gara bulan sionya kurang pas. Sio apa tio? Sio. Ini sio bebek ini, sio bebek nggak pernah tinggi terbangnya, karena begitu. Ya kan sebenarnya itu kan orang-orang kufar yang seperti itu. Tapi ternyata pemahaman seperti ini itu masuk ke kalangan kaum muslimin. Tanpa mereka sadari mereka berbuat kesalahan dan kesyirikan. Yang dicelanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ya, ini tahun sial, ini tahun parah, ini tahun ini, enggak boleh seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala firman, La tasubbu dahra fa innallaha azza wa jalla qala ana dahru. Janganlah kalian mencela zaman atau waktu, karena Allah berkata aku adalah dahru, aku adalah zaman atau waktu. Al ayyamu wal layali li ujaddiduha wa ubliha. Hari-hari dan malam itu punyaku, aku yang memperbaharuinya terus. Wa ati bil muluki ba'dal muluk, dan aku yang menggantikan seorang raja dengan raja berikutnya. Bedin. Aku yang menggantikan seorang raja dengan raja berikutnya. Makanya setiap negara muncul seorang presiden, itu pada dasarnya Allah yang menggantikan. Ya, Allah yang menggantikan. Apa namanya? Tu'til mulka man tasya. Kemudian tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah juga yang mencabut kekuasaan itu dari siapa saja yang dia kehendaki. Makanya ikhwatiddin, seorang raja ataupun presiden itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan model masyarakatnya. Ya, sesuai dengan model masyarakatnya. Makanya ketika kita mendapatkan seorang pemimpin kemudian diejek-ejek, alah ini kok kurus, melayang-layang, misalnya begitu, kan mulai ada yang ngejek-ngejek, begitu kan? Demikian ikhwatiddin, sebenarnya yang menetapkan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ya, disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Kalau pemimpinnya terlihat tidak becus, itu memang masyarakatnya tandanya nggak becus. Kalau dilihat seorang pemimpin sepertinya tidak layak, mungkin dikarenakan kebodohannya, tidak layak jadi pemerintah, jadi presiden misalnya, itu tandanya begitulah model masyarakatnya. Apalagi
apalagi di Indonesia ini kan yang memilih masyarakat. Demikian, Hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemarin saya lihat di YouTube seorang anggota DPR. Kalau jalan itu kan ada jalan pergi, jalan pulang, ada pulau jalan. Di pulau jalan ini ada rambu lalu lintas, tidak boleh belok. Pernah tuh melihat ini? Tidak boleh belok. Udah, anggota DPR belok dia, dicegat dengan polisi. Ini anggota DPR. Kenapa Bapak belok? Bukankah Bapak lihat rambu-rambu lalu lintas? Yuk, Bapak kenapa jaganya di sini, nggak jaga di simpang? Kalau Bapak jaga di simpang, saya nggak belok. Loh, Bapak berarti menjebak saya. Bapak berarti menjebak saya. Bapak menjaganya jauh dari simpang. Kenapa tidak dekat simpang? Kalau Bapak di situ kan Bapak akan jebak saya. Begitu. Jadi tengkar. Kita mikir, kok begini ya ada orang jenis seperti ini anggota DPR. Nah, begitulah ya Khofiddin. DPR itu siapa yang ngangkat? Kan masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Udah jelas itu perbuatan yang salah. Ya. Itu anak TK aja saya kira tahu deh gitu. Bahwasanya tidak perlu ada polisi di situ tetap dikatakan salah. Demikian ya Khofiddin. Begitulah. Itulah gambaran masyarakat kita tuh begitu gambarannya. Jadi banyak-banyak berdoalah kita ya supaya kita tidak sejenis yang seperti itu. Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya, gambaran seorang pemimpin itu itulah sebenarnya masyarakatnya. Itulah sebenarnya masyarakatnya. Demikian ya Khofiddin. Jadi jangan kalian mencela waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dilarang? Nah, yang pertama sebabnya sabbuhu man laisa bi ahli ayyasubba fa inna ad-dahra khalqun musakharun min khalqillahi, yaitu mencela sesuatu yang tidak layak dicela. Mengapa demikian? Karena waktu itu adalah Allah yang menciptakan. Ketika Allah yang menciptakan waktu, kemudian kita mencela waktu, berarti sama artinya mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum misalnya melihat meja ini misalnya, atau ada sebuah kursi, antum melihat dua kursi, ada satu kakinya pendek sebelah. Jadi kalau duduk mereng, begitu. Ketika antum katakan, siapa membuat kursi ini? Ini kursi nggak beres ini, misalnya begitu. Ini kursi tidak beres, di sebelah itu ada yang buat. Kira-kira yang marah kursinya apa yang buat? Pasti yang merasa yang buat. Kursi nggak beres seperti ini, mereng-mereng. Begitu. Ya. Ketika kita mencela kursi, itu artinya mencela si pembuatnya. Itu ya Khofiddin. Ya. Misalnya ini masjid nih. Masjid ini kan ada BKM-nya, cleaning service-nya. Ketika antum masuk, masjid ini kok kotor sekali ya. Kira-kira yang merasa siapa? Apa masjidnya merasa? Mana merasa masjidnya? Yang merasa ya BKM-nya. Demikian juga Khofiddin. Ketika kita mencela waktu, nggak layak dicela. Kenapa? Waktu itu tidak punya apa-apa dia. Ketika mencela waktu, berarti kita sama artinya mencela si pencipta waktu. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, anna sabbahu mutadamminun lisyirk. Mencela waktu itu dalamnya terkandung ada kesyirikan. Kenapa demikian? Fa innahu innama sabba li dhannihi annahu yadur wa yanfa. Karena ketika dia mencelanya seolah-olah waktu itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Padahal kan waktu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Jadi tidak ada misalnya hari baik, bulan baik, mendengar kan itu kan? Itu tidak ada, itu syirik itu. Menikah, carilah hari baik, bulan baik, dicocok-cocokkan dengan namanya, ya kan? Maka tetapkanlah hari Rabu jam sekian-sekian, inilah hari baik, bulan baiknya untuk menikah. Demikian ya Khofiddin, ini syirik. Karena hari itu tidak bisa memudaratkan manusia dan juga tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memberi manfaat manusia karena dia makhluk. Ya, dia makhluk. Mendingan manusia masih bisa memberi manfaat kepada yang lain. Manusia bisa memberi manfaat pada yang lain. Misalnya ada satu orang tunjuk tangan, kemudian nanti habis taklim kita makan semua ya ke rumah saya. Nah, itu kan ada memberi manfaat kan? Iya kan? Ada yang mau tunjuk tangan? Nggak ada yang mau. Tadi pancing nggak ada yang mau juga. Demikian. Tapi kalau waktu Senin misalnya, Selasa, kan tidak ada, tidak bisa dia makhluk yang lain.
dan bukan makhluk hidup juga, ikhwatiddin. Makanya kalau kita katakan Senin sial misalnya, seolah-olah hari Senin itu yang membuat dia sial. Wah, Senin ini hebat misalnya, hari Senin yang berkah misalnya, seolah-olah yang memberi berkah dia adalah Seninnya. Makanya ikhwatiddin terkandung dalamnya ada syiriknya. Makanya kalau antum mau nikah jangan pakai seperti itu ya. Jangan cari hari baik, bulan baik. Semua bulan baik, semua hari baik, tidak ada yang nggak baik. Yang nggak baik orangnya, ya, orangnya. Itu banyak sekali bintang-bintang film cari hari baik, bulan baik, nikahnya di Mekah lagi. Ujung-ujungnya cerai juga, pukul-pukulan juga, ya kan? Tandanya kan bukan harinya, bukan tempatnya baik. Tapi kalau kita nggak baik, ya tempatnya nggak baik. Pernah nggak dengar bahwasanya ada copet berkeliaran di sekitar Ka'bah itu? Hah? Banyak. Jangan dikira orang sekarang. Kalau orang dulu memang iya takut kualat, nggak takut kualat. Sekarang untung yang penting. Nah, jadi kalau orang tawaf itu kan desak-desakan. Itu pas kesempatan tukang copet yang profesional itu. Disitulah ikhwatiddin. Jadi nggak peduli lagi orang sekarang. Mau nanti kuat nggak kuat, yang penting untungnya dulu. Nanti belakangan taubatnya. Begitu ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Jadi masalahnya kalau tempatnya suci, ya kalau kita sucikan, sucilah dia, bermanfaat untuk kita. Tapi kalau mau kalau memang dasarnya orang bejat, di tempat suci pun nggak ada masalah bagi dia. Demikian. Jadi yang buruk itu orangnya, ya. Yang buruk itu orangnya. Tahun ini adalah tahun beruntung. Itu kan sebenarnya orangnya yang beruntung. Kalau seandainya tahun ini tahun keberuntungan, tentunya seharusnya semua orang beruntung. Toh ternyata di sini ada yang bangkrut, di sini ada yang tadi diterima lamarannya terhadap seorang wanita tiba-tiba ditolak, nah, kan nggak beruntung dia. Yang di sini baru saja ngelamar sekali sudah terima, begitu. Yang sini sudah 1 tahun ini 3 kali ditolak akhwat misalnya, kan nggak jadi, berarti nggak beruntung. Berarti bukan tahun yang beruntung, tapi orangnya. Nah, demikian ikhwatiddin. Makanya jangan sekali-sekali mencela waktu, karena dalamnya ada 2, yaitu mencela Allah si penciptanya dan adanya keyakinan bahwasanya waktu itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Dan makanya kita lihat orang-orang Cina kan seperti itu. Ya, cari sio babi, sio bebek, sio apalah namanya. Kemudian harinya, kemudian taruh cermin, begitu kan? Cermin di depan. Kemudian kalau mau masuk ruang tamu nggak boleh ada cermin menghadap ke apa namanya, ke pintu. Karena apa? Nanti kalau rezeki masuk bisa mantul keluar lagi. Apa ini namanya? Ya. Kalau rezeki sudah masuk aja. Begitu, nggak pakai mantul-mantul. Ada pula pakai mantul-mantul. Tapi begitu pun banyak kaum muslimin yang meyakini, sehingga ketika dia buat rumah itu diperhatikannya. Jangan ada di sini kolam renang, nggak boleh di sini. Kenapa begini? Macam lah. Pak Bidin, azallahu iyyakum. Jadi akhirnya banyak kesyirikan yang menyusup di kalangan kaum muslimin tanpa disadari. Itu dikarenakan kebodohan mereka, ikhwatiddin. Dikarenakan kebodohan mereka. Tidak ada itu semua, ya. Itu semua tidak ada. Nah, demikian ikhwatiddin, azallahu iyyakum. Pernah nggak antum melihat ketika orang dapat buka dasar uangnya dipukul-pukulkan ke dagangannya? Coba apa manfaatnya? Seolah-olah itu artinya supaya dia menarik kawan yang lain, kan gitu, menarik uang yang lain. Itu kan tanpa disadari itu. Kadang-kadang pukul-pukulan, ya syukur nggak durian, bolong-bolong dia. Itu ikhwatiddin, tanpa disadari itu, ya tanpa disadari. Demikian ikhwatiddin, azallahu iyyakum. Ada yang kalau uang buka dasar itu jangan dipakai. Sampai tadi ada yang berikutnya baru itu boleh dipakai. Macam-macam kalau di Indonesia ini, ikhwatiddin. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Baik. Selanjutnya ikhwatiddin azallahu iyyakum, an-nahyu 'anit tafakkuri fi dzatillah, larangan memikirkan tentang zatnya Allah. Kita tidak boleh memikirkan gimana zatnya Allah. Tidak boleh. Haram hukumnya, bahkan bisa jatuh pada kesyirikan. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kita memikirkan makhluknya Allah boleh.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 191, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab." Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Jadi kita disuruh untuk memikirkan tafakkur tentang kejadian Allah, bukan kejadian ciptaan Allah. Karena dengan demikian kita bisa merasakan betapa agung dan maha kuasanya Allah. Ya, maha agung dan maha kuasanya Allah. Seperti kita, ini kan kita ini hiduplah kita ini ya, manusia hidup. Ternyata dalam tubuh kita ini banyak makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Bayangkan, kita makhluk hidup, kita merasakan kita sendiri nih, nggak ada yang hidup. Ternyata dengan teknologi canggih di dalam tubuh ini banyak orang-orang yang hidup. Ya, banyak yang hidup, bukan orang-orang maksudnya. Banyak makhluk-makhluk yang hidup di badan kita ini. Dan itu di luar daripada kita. Ya, di luar daripada kita. Ini kan ikhwatiddin azallahu iyyakum. Seperti mungkin ada kuman begitu kan di gigi, di perut. Cacing. Nah, itu lagi. Cacing semakin panjang dia, ketahuannya kita keluar. Ada makhluk hidup rupanya. Rupanya ada peliharaan. Demikian ikhwatiddin. Ternyata juga sel-sel kita hidup juga. Demikian. Jadi ikhwatiddin, ketika kita pikirkan betapa kita itu sangat lemah dalam tubuh kita ini, banyak kita nggak tahu di tubuh kita ini, apalagi yang lain-lain. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang kejadian diri kalian afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Makanya kalau sudah dokter spesialis itu mahal sekali ikhwatiddin. Kenapa? Dia spesialis jantung aja, itu aja. Coba jantung aja orang bisa dapat uang sekian miliar gara-gara untuk jantung aja. Hidung, spesialis hidung dia, pokoknya apa saja berkaitan dengan hidung dia ahli. Gara-gara itu dia bisa meraup keuntungan miliaran rupiah gara-gara hidung. Bayangkan. Coba misalnya dokter spesialis kandungan dengan bidan, kan beda. Bidan sudah nungguin setengah hari nyintoh begitu, sampai udah keringetan baru dapat, itu pun 600.000. Coba dokter spesialis dibukanya perut ibu-ibu, tokok-tokoknya 3 kali, tek 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 tek, dabuk bagus, nanti faturnya 3 juta itu, 3 kali tokok itu, 3 kali itu pukul perut, dah 3 juta. Coba, kenapa seperti itu ikhwatiddin? Coba kalau antum buka perut seorang ibu sedang hamil, antum tokok-tokok gitu, berapa juta? Bendol ya. Ya, bisa benjol ya. Tapi begitulah menunjukkan ikhwatiddin betapa maha kuasanya Allah. Padahal hanya masalah itu, masalah kandungan. Ketika orang menyelami dan ahli dia di situ, malah banyak rezeki di situ. Itulah ikhwatiddin. Makanya kita itu disuruh berpikir tentang ciptaan Allah, bukan disuruh memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaitan yaqulu man khalaqak. Sesungguhnya salah seorang kalian didatangi oleh syaitan, dia akan berkata, siapa yang menciptakan kamu? Fayaqulullah, dia akan katakan ya Allah. Fayaqulu man khalaqallah. Lantas dia bertanya lagi, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Fa idza wajada dzalika ahadukum, apabila salah seorang kalian merasakan hal itu, bisikan seperti itu, fal yaqra, hendaklah ucapkan amantu billah wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fadzalika fa inna dzalika yudhibu anhu, karena hal itu bisa menghilangkan pemikiran seperti itu. Demikian ikhwatiddin. Jadi adanya kaidah seperti kullu mawjudin la budda min mujidin. Setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakannya, yang menciptakannya. Enggak mungkin itu tidak ada dengan sendirinya. Makanya kalau ada pemikiran bahwasanya alam ini adalah kejadian dengan sodafah, artinya suatu ledakan yang sangat besar, ya, ledakan inilah kemudian dari ledakan itulah muncul planet-planet, di antaranya bumi. Demikian ikhwatiddin.
Ini teori yang sangat lemah. Ada ledakan, terus yang meledakkan siapa? Yang dikatakan meledak itu kan tentunya ada sesuatu yang meledak, ya kan? Apa ada misalnya di udaranya tiba-tiba meledak gitu, tanpa ada sesuatu apa-apa tiba meledak, kan nggak ada. Tentu harus ada sesuatu dulu baru dia meledak. Demikian. Biasanya kalau antum main mercon lah meledak, ya kan? Kenapa meledak? Karena ada merconnya. Mungkin nggak meledak mercon, tapi mercon nggak ada, nggak masuk akal, ya. Ketika dia tuh meledak, dikatakan meledak, tandanya ada sesuatu yang meledak. Sesuatu yang meledak itu siapa yang menciptakan? Sebelum dia meledak, siapa yang menciptakan? Ada yang menyebutkan tubrukan bus dahsyat. Sesuatu yang bertubruk itu kan harus ada dulu. Kan nggak mungkin tiba-tiba tubrukan. Apa itu tubrukan? Tahu apa itu tubrukan? Pasti ada dulu bendanya, baru dia bertubrukan. Demikian. Terus yang mengadakan tubrukan, yang menciptakan benda yang bertubrukan ini siapa? Nah, demikian ikhwatiddin. Begitulah ilmiahnya. Makanya pasti kalau ada yang menciptakannya, ketika kita melihat komputer, ya, komputer itu kan luar biasa data yang bisa dimasukkan. Kita terfikir nggak oleh kita, ini komputernya pintar atau yang menciptakan yang pintar? Tentu yang membuatnya kan. Kalkulator, kalau dulu kan kalkulator, semua yang dikalikan langsung dapat. Apa kita mikir pintar kali kalkulatornya ini? Nggak ada yang mengatakan itu. Pasti yang terpikir ini hebat, orang yang membuat ini hebat. Ya, semakin hebat yang ciptaannya, buatannya, berarti akan makin hebat orangnya. Itu sudah terpikir oleh kita, otomatis seperti itu. Ini ada mobil, antum duduk aja udah. Tinggal saya mau ke Sebelawan, sudah. Pencet antum tidur aja udah. Nanti dia nyetir sendiri. Begitu. Paling kalau error masuk jurang, itu aja lah paling. Taib, ketika sampai pasti orang mengatakan hebat mobilnya. Enggak, ini siapa? Buatan siapa itu? Ya, pasti dikatakan buatan siapa? Taib, ketika dia masuk jurang, siapa yang dicari orang? Mobilnya disalahkan atau yang punya? Yang menciptakannya? Membuat. Seperti dulu Pak Iskandar, ya kan, naik mobil listrik buatan Indonesia, sudah dimandiin, sudah dimenyanin, ternyata brake-nya juga bolong, begitu kan? Nabrak dinding, nabrak gunung, dinding. Taib, yang disalahkan siapa? Itu kan yang menciptakannya, yang membuatnya. Demikian ikhwatiddin. Jadi ketika kita melihat hebatnya alam ini, tentu tahulah kita bahwasanya betapa kita itu sangat kecil, sangat kerdil. Demikian, itu yang kita diperintahkan supaya kita faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maha berkuasa dan maha segalanya. Itu dia. Tetapi ketika kita sudah sampai kepada zat Allah, terus Allah itu kok bisa ada ya? Dari mana Allah datang? Nah, gila antum kalau antum masuk situ. Makanya tidak boleh sampai ke sana. Ya, tidak boleh sampai ke sana, ikhwatiddin insyaallah iyyakum. Dan nalar kita juga enggak bisa sampai ke sana, ikhwatiddin. Ya, jadi itulah cara-cara syaitan untuk merusak manusia. Kalau Allah itu ada, berarti yang lebih wajib untuk disembah adalah yang menciptakan Allah ini. Nah, hati-hati dengan pertanyaan seperti ini. Ini syaitan ini. Ada lagi orang filsafat yang nanya begini, bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta segala sesuatu? Ya kan? Tanya Ustadz, apa pertanyaan antum? Mampu enggak Allah menciptakan Allah? Mampukah Allah menciptakan yang semisal dia? Ini kan pertanyaan yang aneh. Kenapa kok sampai sana pertanyaannya? Enggak ada pertanyaan lain yang lebih bermanfaat. Iya kan? Begitu banyak pertanyaan yang bermanfaat, masalah sholat, masalah zakat, masalah wudhu, masalah akidah, banyak hal. Tapi ditanya, siapa Anda? Saya, Ali Nur.
Mana Ali Nur? Coba udah jelas saya udah di sini. Kok tanya lagi? Itu bajunya Ali Nur. Nah, yang seperti ini, Khafidin, terkadang dibanggakan pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya nggak ada manfaatnya, ya, nggak akan ada manfaatnya, dan dijawab juga nggak ada manfaatnya. Yang seperti ini banyak terjadi, Khafidin. Nah, pembahasan seperti ini pembahasan di warung-warung, dan biasanya nggak sholat tuh orang. Tapi pembahasannya sudah tinggi, ya. Itu dianggap levelnya sudah tinggi sekali. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan memikirkan ciptaan memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah, bukan memikirkan zatnya Allah. Yang kita diperintahkan memikirkan ciptaan Allah. Demikian. Karena dengan kita memikirkan tafakur tentang ciptaan Allah, taulah kita betapa Allah itu segalanya maha, ya, lebih maha. Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Untuk mengatasi adanya masuk pikiran seperti itu, pertama yaitu baca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, at-taflu 'anis shimal salasan, meludah ke kiri 3 kali. Ya, kalau ada bisikan seperti itu, bisikan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana zatnya Allah. Kemudian isti'adzah minasyaitonir rajim, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, al-qaulu amantu billahi wa rasulih, yaitu ucapan aku beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahrimul kahana wa ityanul kuhan wa tasdiqihim. Diharamkannya mendatangi dukun. Diharamkannya mendatangi dukun. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu falam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lantas dia bertanya tentang sesuatu, kemudian dia membenarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Itu dia. Mendatangi tukang ramal, kemudian dia benarkan, tidak terima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, man atakahinan, barang siapa mendatangi dukun, saddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang diucapkan, au ata imra'atahu haidan, atau mereka yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, au ata imratan min fi duburiha, atau dia mendatangi istrinya dari duburnya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, berarti dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa hal yang bari'ah ini artinya dia telah kafir. Telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Pertama, dia mendatangi dukun. Ya, mendatangi dukun, orang yang mendatangi dukun, lantas dia benarkan, ya, maka dia telah bari'ah mimma unzila ala Muhammad. Dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yang kedua, yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Mendatangi di sini artinya bukan datang ke dapur, bukan begitu. Artinya lakukan hubungan intim di saat istri sedang haid. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala firman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid. Katakan ya Muhammad, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita kalian ketika mereka sedang haid. Demikian ikhwati, Islam mengatakan haid itu adalah kotoran. Nah, demikian. Namun ada orang sekarang mengatakan enggak, saya bilang itu kotor. Ya. Saya bilang itu kotor. Oke lah Ustadz, kalau dia kotor, kan masih ada cara-cara yang lain. Disarung lah misalnya supaya enggak kena kotornya. Ya. Disarung. Kalau sudah disarung kan higienis. Begitu. Tidak bisa ya Khafiddin. Di sini laranganlah hubungan intim, apapun ceritanya, mau disarung, mau nggak disarung, ya, mau pakai laminating, mau apa terserah, ya. Kalau itu kaitannya dengan hubungan intim pada masa haid, maka haram hukumnya. Demikian. Jadi di sini jangan dilogikakan. Ini dikarenakan ini karena kotor, oke lah, kalau kotoran bisa saja kita cuci dulu apa segala macam, semprot dulu dengan
apa namanya, dengan sepsisida misalnya. Tidak bisa gitu. Demikian tidak bisa. Kalau tidak boleh sudah. Begitu. Ya. Karena itu perkara yang diharamkan dalam syariat. Demikian ikhwatiddin. Karena logikanya kalau orang sekarang kalau dia yang dikatakan kotor ya kan bisa dibersihkan. Ya, bisa disterilkan. Kalau sudah steril berarti boleh dong. Nah, begitu. Sama seperti orang yang apa namanya? Makan babi itu nggak boleh karena ada cacing pitanya. Enggak, bukan dikarenakan itu juga. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan ikhwatiddin, di antara mudarat makan babi itu adalah orang yang makan babi itu tabiatnya sama seperti babi. Babi itu apa makanannya? Segalanya. Makanya si pemakannya juga makan segalanya. Ya, makan segalanya. Apa yang ada di muka bumi boleh dimakan. Kecuali kereta api, itu pun karena keras. Kalau lembut jadi makanya itu satu dulu. Satu, makan segalanya. Apa yang ada dia makan. Dan tabiatnya kan kotor. Satu hal lain, babi itu tidak pernah cemburu dengan pasangannya. Jadi kalau dia punya betina dikawin dengan jantan lain, gak ada masalah bagi dia. Itu tidak punya rasa cemburu. Makanya ikhwatiddin, orang yang makan babi ini cemburunya juga kurang. Ya, tukar-tukaran juga nggak masalah mereka. Tukaran yuk malam ini, ayo siapa takut. Itu ikhwatiddin. Makanya makanan itu pengaruh kepada tabiat manusianya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita minum madu? Madu itu bersih. Ya, bersih. Demikian, dia syifa juga apa? Penyembuh. Jadi ketika Allah dan Rasulullah menyatakan haram, jangan cari-cari alasan kenapa haramnya ya. Kecuali memang Rasulullah yang mengatakan haram karena ini. Ya, ini haram karena ini misalnya. Baru dikatakan haramnya dikarenakan itu. Seperti minuman keras. Mengapa dia dikatakan diharamkan? Karena memabukkan. Dia memabukkan, baik dia mabuk nggak mabuk tetap haram. Karena ada orang minum tua sudah satu cerek tuh habis, belum mabuk juga, ya, belum mabuk juga. Jadi bagaimana hukum tua? Ya tetap haram. Karena pada asalnya dia adalah minuman yang memabukkan. Demikian. Anda pernah dengar nggak? Orang Jepang buat kotoran manusia jadi burger? Hah? Ada sekarang. Jadi kotoran ditampung, entah diapainnya lah begitu kan. Mungkin campur asam, campur apa begitu. Dirubah menjadi makanan. Coba kan kurang kerjaan itu. Nah, demikian. Itu bagaimana? Ya tetap saja itu haram. Namanya juga kotoran manusia. Itu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Tayyib. Jadi di sini larangan mendatangi dukun. Mendatangi dukun apalagi sampai membenarkannya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian an-nahyu 'anir ruqa wat tamaim, larangan pakai mantra-mantra dan memakai jimat. Nah, ini dia. Mantra-mantra ya kita tahulah apa mantra-mantra yang dimaksud. Biasanya kan ketika orang mengucapkan mantra-mantra, dia meyakini dengan diucapkannya mantra ini ada kekuatan gaib ataupun kekuatan mistis yang bisa mempengaruhi orang lain. Demikian. Kalau waktu kecil-kecil dulu mantra biasanya abrakadabra begitu kan, simsalabim. Seorang Padang bilang tawalatu tawalana sampai tekatu tekana. Itu dia. Jadi ada mantra-mantra di mana memang umumnya mantra-mantra itu adalah ucapan-ucapan yang tidak difahami. Itu tinggal kesepakatan saja dia dengan jin. Kalau dikatakan udah lah mantranya. Begitu. Dan itu kode mereka, password mereka untuk manggil jin itu. Makanya password itu kan nggak dipahami, kadang-kadang 4 tiba-tiba B, C, kemudian Z, begitu. Kombinasi antara huruf dengan angka nggak dipahami kan, tinggal kesepakatan saja dengan yang punya. Demikian juga ya mantra-mantra itu merupakan passwordnya untuk bermuamalah dengan jin. Apa kesepakatan dengan jin? Itulah mantra-mantra itu. Ya, mau dia bahasa Jawa, mau dia bahasa Padang, mau dia bahasa apa saja atau bahasa tak pakai bahasa apa saja, tinggal kesepakatan. Itulah mantra ikhwatiddin.
Ya, makanya Rasulullah mengatakan innamar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sungguhnya mantra-mantra, kemudian jimat serta pelet itu merupakan kesyirikan. Itulah ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani, anna Rasulullah aqbala ilaihi rahtun fa baya'a tis'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan, lantas beliau membaiat tis'ah, 6 orang. Wa amsaka wahid, dan yang satu enggak mau beliau baiat. Faqalu ya Rasulullah bay'ata tis'ah wa tarakta hadha. Rasulullah, mengapa Anda membaiat yang 9 ya, tis'ah. Tis'ah itu 9. Mengapa Anda membaiat yang 9 tapi yang satu Anda tidak baiat? Inna alaihi tamimah. Dia pakai tamimah. Tamimah itu jimat. Kemudian fa'ada qala yadahu faqataha. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian diputus. Fabaya'a. Harus beliau membaiat laki-laki tersebut. Beliau mengatakan mana allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan ataupun memakai jimat berarti dia telah berbuat syirik. Itu di Hafidin. Makanya bersihkan keluarga kita dari semua bentuk yang namanya jimat-jimat. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan anak bayi. Sampai sekarang masih banyak. Ya, umumnya bukan sedikit itu. Kalau udah tua-tua mungkin udah nggak pakai jimat lagi lah. Tapi kalau anak kecil subhanallah, nggak di kota, nggak di desa, nggak di kampung, nggak di dusun, di gunung, ada aja di tangannya itu jimat. Itu dia. Ini basmi Hafidin. Dari keluarga antum basmi ini, jimat-jimat ini tidak akan menambah sehat, bahkan akan merusak mental anak-anak. Tangan, nanti belum lagi di pinggang, di leher. Taulah Hafidin, jimat yang tadinya putih menghitam sudah. Namanya dipakai terus. Ya. Itu sarang penyakit jadinya Hafidin. Itu dia. Kadang-kadang jimat dalamnya isinya ayat Quran. Taulah anak-anak. Iya kan? Itulah Hafidin. Jadi musnahkan ini semua dari keluarga kita. Jangan ada jimat-jimatan. Setelah disusui 2 tahun, itu nyapihnya kan susah, disuwuk. Itu masih apa ini? Masih populer disuwuk itu. Karena apa? Kalau nggak disuwuk, anak tuh rewel. Sulit kali dia berpisah dengan air susu ibunya. Rewel aja, memang iya. Ya memang iya Hafidin. Masing-masing kita mungkin merasakanlah bagaimana anak itu ketika dia biasa nyusu, kita pisahkan dia dari ibunya, tidak nyusu lagi. Itu rewelnya luar biasa. Siang malam nangisnya. Demikian. Tapi yang namanya manusia kepingin praktis, suwuk saja. Begitu disuwuk si anak menang aja. Bingung dia, bingung. Ada demikian, enggak kasihan dia dengan anaknya. Masih kecil sudah didukunin. Ada demikian Hafidin. Jangan. Ya, jangan. Lemah mentalnya nanti. Jadi kalau dia nanti akhirnya ketika besar dikit-dikit kesurupan, seperti kesurupan di sekolah, kesurupan berjamaah. Kan ada sekarang kesurupan berjamaah, tidak satu lagi. Kalau dulu masih kita kecil 1-2, sekarang berjamaah kesurupan. Kok bisa berjamaah kesurupan? Itu gara-gara orang tuanya itu. Sehingga dia lemah mentalnya Hafidin. Ya, lemah mentalnya. Apalagi anak muda sekarang kan senang dengan musik-musik. Sementara musik itu merupakan serulingnya syaitan, membuat jiwa kita semakin lemah. Makanya semakin banyaklah anak-anak muda kita kesurupan. Itu dari Hafidin azallahu iyyakum. Makanya lepaskan semua itu dari keluarga kita, anak-anak kita. Kalau ada benang-benang, bisa kalau anak kecil ada benang hitam, kuning, merah, hijau ada nggak? Putih ya. Nah itu dipintal, taruhkan di tangan si anak. Kadang-kadang ada juga yang remaja pakai. Tapi Allahu a'lam, kadang-kadang remaja itu hanya sekedar souvenir dengan dia. Ya souvenir. Allahu a'lam, tinggal keyakinan dia itu apa. Demikian. Tapi umumnya itu anak-anak. Kalau nggak di tangan, di kaki atau di pinggang. Nah, ada juga yang tidak diikatkan. Itu biasanya gunting di bawah bantal. Gunting kecil, nggak mau dia gunting jadi yang besar itu. Dia harus gunting kecil. Padahal seharusnya lebih besar, lebih mujarab seharusnya kan. Iya, kan gunting orang Padang itu yang tukang jahit, nggak mau itu.
dia harus gunting pagar gitu. Kalau emang gunting itu mujarab ya gunting pagar tuh taruh situ. Begini dia kan. Demikian. Satu lagi bawang tunggal. Itu masih banyak terjadi. Bawang tunggal di peniti. Jadi jangan antum kira itu sebagai wangi-wangian bawang. Bawang itu bukan wangi. Itu dia. Coba bayangkan ikhwatiddin. Kalau itu dipotong-potong, digoreng kan udah lebih jelas manfaatnya. Ini digantungkan di situ. Itulah ikhwatiddin. Dan ini memang masih terlalu umum. Entah kalau di Serbelawan gimana? Banyak sekali kan? Anak-anak kecil itu biasanya kalau dia masih 2 tahun ke bawah itu masih banyak. Kalau sudah besar malu lah dia kan, malu. Kalau sudah besar biasanya pelet yang dipelajari. Dari mana? Cincin. Itu dia. Ada punya cincin sini? Berisi nggak itu cincinnya? Begitu. Untuk melet orang, melet anak gadis gitu. Jadi nggak zamannya lagi pakai gelang akar bahar, pernah tuh? Nggak zamannya lagi itu, nggak zaman lagi pakai rambut panjang-panjang bawa menyan, nggak zaman lagi. Sekarang zamannya dukun tuh pakai dasi, pakai mobil, ya. Kalau begitu, kalau dulu kan seikhlasnya, sekarang nggak, maharnya sekian ratus juta, gitu, sekian juta. Itu sekarang ya Hafidin, udah terang-terangan dan tidak seram lagi. Tinggalnya di apartemen. Kalau dulu kan di gua gitu kan, di gua, di hutan mana begitu. Ketemu dia di gua, sekarang enggak, apartemen. Itu sekarang. Jadi lebih familiar dengan orang-orang kaya. Yang miskin-miskin enggak pakai lagi. Kenapa? Seikhlasnya biasanya. Ikhlasnya 1.000, 2.000, makanya kurang bisa dibawa ke tengah lah gitu. Makanya kalau di apartemen kan maharnya lebih banyak. Itulah ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Jadi tidak dibolehkan. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan kepadanya. Makanya orang yang dia memakai jimat, ketika dia keluar jimatnya tinggal, pasti nggak pede. Jimatku tinggal. Nah, begitu kan? Pasti nggak pede. Demikian juga orang tua yang memakaikan anaknya jimat, ketika dia keluar jimatnya ketinggalan, pasti nggak pede dengan keselamatan si anak. Padahal yang menyelamatkan anaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menggantungkan sesuatu, dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Demikian ikhwatiddin. Ya. Kita juga seperti itu sebenarnya. Ketika kita sudah merasa butuh dengan sesuatu, pasti kita tergantung. Contohnya, ada nggak di antara antum 20 tahun yang lalu ketika dia keluar rumah, dia bawa HP, dia gelisah? Ada nggak? Mau orang hubungi nggak gelisah. Tapi coba sekarang, ketinggalan HP saya, gitu kan? Balik. Kenapa? Padahal belum tentu ada orang yang nelpon dia hari itu. Iya kan? Belum tentu ada orang nelpon. Tapi ketergantungan itu. Kadang-kadang pun, kok nggak ada yang nelpon lah hari ini. Akhirnya dia yang iseng nelpon yang lain. Ada TM kan, belum habis. Kadang-kadang TM itu juga buat lalai juga. 1 jam. Belum ada yang nelpon, dia nelpon, tak apa-apa yang diteleponnya. Itulah ya hafidin azallahu yakum. Ketergantungan kita. Baik, ketergantungan kita dengan HP, syirik enggak? Syirik apa enggak? Enggak. Karena emang itu alat komunikasi. Ya. Itu memang ada fungsinya. Tapi kalau jimat bisa melindungi. Kalau antum naik panser, masuk panser itu dalam keadaan berperang, masuk panser butuh antum dengan panser. Kenapa? Kalau ditembak orang kena pansernya? Boleh. Bukan kamu syirik, gak boleh kamu pakai panser. Karena kalau Allah melindungi kamu, bom atom pun gak akan bisa meledakkan kamu. Ya itu gak gitu Islam. Tetap yang bisa melindungi. Makanya Rasulullah ketika perang pakai baju besi. Kan tidak begitu dibacok. Nah, ting. Seperti itu. Kan tidak ada. Jadi pakai baju besi. Demikian. Bukan berarti Rasulullah minta perlindungan dengan baju besi. Itu usaha, sebab. Tapi jimat misalnya bisa? Ya nggak bisa ya Hafidin. Ya, makanya wukila ilaihi, diwakilkan dia kepada apa yang dia gantungkan. Tidak pede, tidak semua tidak berani kalau tidak pakai jimat. Jadilah dia tawakulnya dengan jimat. Makanya berapa banyak orang para caleg-caleg itu nggak pede ikut caleg kecuali setelah konsultasi dengan dukun paranormal. Demikian ya Hafidin. Makanya kalau besilam itu rame itu.
Besilam itu ramai yang datang dalam saat-saat caleg, demikian ya, dikasihlah air, dia nggak tahu dia air itu dari belakang besilam itu kan kotor itu, saring sikit begitu, pulang main ceret. Oh ini reaksinya ini. Ini reaksi. Demikian. Jadi ya karena dia tergantung itulah yang terjadi. Khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya hati-hatilah kita dalam masalah ini ya. Jadi minimal keluarga antum jangan ada satupun yang pakai jimat. Istri antum juga ya. Bagaimana kalau istri antum, bang pilihlah bang, aku pakai jilbab, aku nggak pakai jimat, atau aku pakai jimat tapi aku nggak pakai jilbab, pilih yang mana? Nah, kalau istri antum kasih pilihan, bang, aku mau pakai jilbab, ya, aku mau pakai aku mau pakai jilbab, tapi aku pakai jimat. Kalau aku nggak boleh pakai jimat, atau aku pakai jimat, aku nggak jilbab, nggak apa-apa. Pilih yang mana bang? Apa yang antum pilih? Pilih istri lain kalau begitu. Kenapa kok diancam-ancam seperti itu? Tidak usah diancam-ancam seperti itu. Yang penting kasih tahu, ya sudahlah, begitu. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi jangan antum digertak-gertak seperti itu. Dek, buang jimatnya, pakai jilbab. Enggak mau ya sudah. Gitu. Iya, jangan carikan yang lain. Yang pakai jilbab dan tak pakai jimat. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi dan tolong ini diberitakan kepada kakak-kakak kita ya, kepada adik-adik kita. Beritahu ini, jangan antum aja. Saya alhamdulillah di keluarga saya dulunya itu kalau sudah keponakan lahir, yang gunting lah, yang apa, tapi kita gerilya. Begitu ada gunting, hilang. Beli gunting baru hilang, pokoknya nggak ada orangnya, buang. Akhirnya lama-lama kan lumayan juga uang keluarnya kan. Akhirnya nggak pakai gunting. Sampai sekarang nggak ada lagi gunting-gunting itu. Nggak ada pakai jimat-jimat. Jadi antum bisa gerilya begitu juga. Tapi yang orang-orang dekat antum lah, jangan tetangga antum. Kena nuntut dia. Nah itulah ikhwatiddin insyaallah iyyakum. Insyaallah ini pembahasan yang saya ambil dari kitab Silsilatul Manahij Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Abu Sama Salim bin Al-Hilali. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya secara singkat karena buku ini terlalu banyak. Ini ada 7 jilid. Makanya kita singkat-singkat saja. Kita ambil inti-intinya saja. Demikianlah ikhwatiddin insyaallah iyyakum, dan pelajaran kita itu masih dalam kitab tauhid. Ya, dalam masalah kitab tauhid. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafur. Silakan jika ada pertanyaan. Ibu-ibu ada pertanyaan, silakan Bu. Ustaz, tadi di salah satu hadis tadi disebutkan bahwasanya orang yang mendatangi dukun telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Digandeng dengan bahwasanya bertemu dengan istrinya dalam keadaan haid seperti itu. Apa yang haid tadi sama dengan kesyirikan, kufur juga atau ya? Ikhwatiddin insyaallah iyyakum, perhatikan. Kenapa disamakan? Ya, kenapa disamakan? Ikhwatiddin insyaallah iyyakum. Kenapa disamakan dosa mendatangi dukun dengan dosa mendatangi istri ketika haid? Siapa yang bisa jawabnya? Kenapa disamakan? Jawabannya cuma satu. Karena Rasulullah yang menyamakan. Ya. Rasulullah menyamakan dalam satu dosa. Itu menunjukkan bahwasanya mendatangi istri dalam keadaan haid dan mendatangi istri di duburnya itu dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan faqad kafara billah. Berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwatiddin, mendatangi istri dari dubur itu maksudnya di duburnya, ya. Adapun kalau dari sebelah belakang, dari samping seluruhnya, tapi selama dia di kubulnya itu boleh, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Ini yang disebut dalam firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian itu adalah ladang kalian, silakan kalian datangi ladang kalian dari mana kalian berada. Dari mana saja kalian inginkan, silakan. Tapi dia
dengan syarat dia dikubul, bukan dikubul. Ada yang lain? Ya. 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 Ikhwafiddin. Begini. Ketika imam mengimami sholat, kemudian dia kentut. Batal nggak sholatnya? Tapi dia gengsi, lanjutkan aja. Masa saya imam batal sholat saya begitu kan? Dia lanjutkan saja. Makmum kan nggak tahu. Ya, makmum nggak tahu. Batal nggak sholat makmum? Tidak. Baik. Sekarang kalau makmum tahu, kuat ini suaranya, di belakang, apa sih yang di belakang imam tahu? Di samping suaranya, baunya juga. Ini apa yang harus dia lakukan? Imam nggak bergeser, kudeta? Apa harus dikudeta? Nih imam minggir gitu. Ada demikian ikhwatiddin. Yang seperti ini kita bisa membatalkan sholat kita. Lantas bagaimana dengan kalau kita tahu bahwasanya si imam ini, memang suka mendatangi dukun, atau mungkin dia itu dukun, dia itu dukunnya. Boleh nggak kita sholat di belakangnya? Tidak boleh, karena larangan, karena katanya orang yang mendatangi dukun tidak boleh sholat dari bersama pun. Perhatikan, tidak langsung ke sana. Kita ikhwatiddin, di masyarakat kita ini kan sekarang mulai rancu mana dukun mana ustad, ya kan? Mulai rancu sekarang mana dukun mana ustad. Karena penampilan dukun sekarang banyak penampilan ustad, pakai sorban, pakai gabis, tapi dia ngejar-ngejar jin. Tangkapnya tuh jin, masukkan ke dalam botol. Iya juga kata orang muslim. Ya. Dalam masalah ini ikhwatiddin, kesulitan kaum muslimin membedakan mana yang dukun dan mana yang ustad. Karena ketika dia datangi dukun itu mengatakan, "Ibu coba baca Al-Fatihah dulu." Nah, begitu ya. Sambil baca Al-Fatihah, dia bakar menyan. Ini Bu, kalau sembuh itu semua karena kehendak Allah. Nah, begitu. Jadi dia pakai seperti itu ikhwatiddin, sehingga rancu mana yang dukun, mana yang ustad sekarang ini. Demikian ikhwatiddin. Dengan kerancuan itulah ikhwatiddin, ketika kita tidak tahu dia ini dukun atau ustad, maka tidak ada masalah bagi kita sholat di belakangnya. Kalau kita tahu, kita harus beritahu, "Pak, ini tidak boleh segala macam." Udah, kalau dia memang tetap seperti itu, antum silakan cari masjid yang lain. Tidak langsung tidak langsung ini dukun, batal sholatnya, diumumkan. Barang siapa yang sholat Pak Imam itu batal sholat kalian. Jangan kalian sholat di sini, misalnya. Itu malah buat kacau lagi. Jadi harus diberitahu ini Pak Imam ini tentang perbuatan-perbuatannya. Jangan-jangan dia nggak tahu. Ya, jangan-jangan dia nggak tahu bahwa itu adalah merupakan praktek perdukunan. Kenapa? Karena misalnya dia buat jimat yang ditulis itu banyak ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Yasin, 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 wadduha. Tuh, dari Yasin ke wadduha larinya. Nanti waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan. Itu kan, kemudian campur ayat yang lain. Begitu. Ini praktek-praktek perdukunan yang diambil dari Al-Quran. Ada lagi, pernah nggak antum lihat kalau di warung-warung nasi Padang itu? Warung nasi Padang itu ada orang Padang loh. Jadi jangan merasa enak kali Ustaz itu mencaci-caci orang Padang. Itu ada nanti bulat gitu kan, wow ya semua begitu kan. Nanti ada kelolowahan di sudut, di sini kopinas. Itu salah satu bentuk jimat. Ditambah lagi dengan ada Pak Tua, gambar Pak Tua. Nah, gambar Pak Tua pernah lihat kan? Nah, itu angku salih kalau kami bilang.
Angku Saleh itu orang sakti dulu di Pariaman, di mana mereka meyakini kalau digantungkan foto Pak Tua ini itu akan melariskan restoran dia atau rumah makan Minangnya itu. Nah, ini kan syirik. Demikian. Ya walaupun itu Angku Salih, orang mengaku Salih, Angku Soleh maksudnya. Jadi ceritanya Angku Soleh itu pernah ketika ada tsunami itu dibacakan oleh Angku Soleh balik tsunaminya. Saking hebatnya itu Angku Salih itu. Nah, demikian. Sehingga orang mengkeramatkan dia. Itulah ikhwatiddin. Jadi kesirikan-kesirikan yang yang tanpa disadari dikarenakan kurang belajar. Karena banyak kaum muslimin itu ingin laris dengan cara yang praktis seperti itu, dengan menggantungkan ini, dengan menggantungkan itu. Nanti kalau buka pintu yang pertama, apa yang dibaca, nanti di mana diletakkan pintunya, tak boleh ini, tak boleh itu. Kalau uang pertama dapat, gimana caranya? Itu ikhwatiddin. Itu merupakan tatayur kalau kita katakan. Tatayur. Ya nanti akan kita bahas. Tatayur itu artinya kalau kita melakukan sesuatu, kemudian ada sesuatu yang terjadi, ini bakal sial. Kita mau keluar rumah, ternyata gelas yang kita pegang jatuh misalnya. Nah, ini jangan keluar rumah. Kenapa? Berarti akan sial. Ada hubungannya antara gelas jatuh dengan keluarnya kita ke rumah. Demikian ikhwatiddin. Mata kedut-kedut. Ini ada yang nyebut-nyebut ini. Begitu kan? Kan gitu kan kalau mata kedut-kedut. Nah, kalau jekukan apa artinya? Sedap biasa Pak, sedap. Mau besar. Enggak apa-apa kalau mau besar. Tapi kalau orang tua yang begini mau besar bagaimana? Hah? Ada demikian. Masuk kupu-kupu, datang tamu. Ada burung perenjak, ada yang mau meninggal. Dan begitu-begitu ya ikhwatiddin. Ini semua tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, dibolehkan. Enggak ada hubungan burung perenjak dengan malaikat maut. Ada lagi silakan. Ya. Ini masalah sholat Jumat. Ya. Sholat maka carilah rezeki. Artinya dalam perniagaan kan utamaannya itu apa kita buka bagian apa mana baiknya sih? Apakah setelah sholat itu Ya. kita tidak boleh membuka bagian. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila kalian sudah selesai sholat, maka bertebaranlah kalian, artinya mencari rezeki. Apakah maksudnya sebelumnya enggak boleh? Ya, ikhwatiddin, perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang mukmin, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, dan segeralah kalian berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tandanya apa ini? Tandanya sedang jualan. Tandanya sedang jualan. Kemudian fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat maka bertebaranlah kalian. Silahkan jualan lagi. Itu. Yang enggak dibolehkan ketika khutbah Jumat mulai, itu enggak boleh. Sebelumnya silahkan kalian melaksanakan jual beli. Itu dia. Jadi antum mau buka sampai jam 12 misalnya, silahkan. Setelah itu mau lanjut lagi, silahkan. Enggak ada masalah. Yang dilarang itulah ketika adzan setelah khatib naik ke atas mimbar, itu tidak dibolehkan. Setiap jual beli pada waktu itu dianggap tidak sah. Ya, jual beli yang dikumandangkan pada azan yang kedua itu dianggap tidak sah. Dengan artian barang masih barang si penjual, uang masih milik si pembeli. Kalau dia pakai berarti dia sedang memakai barang orang. Kalau uang dia gunakan berarti masih menggunakan uang orang lain. Tidak dibolehkan. Jual beli tidak sah. Ada yang lain? Ya. Terus pertanyaannya apa? Ya. Ya. Ikut puasa juga.
Puasa apa? Puasa sunnah juga? Ya boleh, ya. Jangankan istri kita puasa Senin, kita nawani istri kita juga kita ikut puasa Senin. Istri orang pun kalau dia puasa Senin, kita juga ikut puasa Senin di rumah, nggak ada masalah. Ya, apalagi istri kita, Dek, besok puasa ya, Dek. Iya bang, nganggur lah bang ya. Kalau kita bang puasa juga lah. Nah, begitu. Kalau kita bang puasa juga lah, ya nggak salah. Nggak ada masalah kalau dia ridho. Tapi kalau dia nggak ridho, si istri nggak boleh puasa. Itu ya. Jadi boleh, silakan. Baguslah, bagus sekali. Itu kan namanya ta'awun. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Artinya saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Ya kalau misalnya istrinya puasa, suaminya makan kan nggak enak juga. Nah, kalau ini kan sama-sama puasa begitu. Sahur bersama, buka bersama, habis buka puasa, buka apa lagi gitu nggak tahu lah kita kan. Jadi silakan, bagus sekali lah kalau ngawani itu. Yang lain dulu Pak, silakan. Ucapan kita ketika mengatakan bahwa pendapatan bulan ini agak berkurang, apakah termasuk mencela? Bukan. Itu kita memberitahukan pendapatan bulan ini berkurang. Itu bukan berarti isinya kita mencela bulan kan? Bukan kan? Tapi kalau antum katakan setiap bulan Januari pendapatan kurang. Kalau bulan Januari ini pendapatan kurang. Jadi seolah-olah dia mengkaitkan kurangnya pendapatan dia dengan Januari. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia katakan sekedar memberitahu pendapatan bulan ini kurang, itu tidak bermakna kita mencela bulan kan? Kita hanya memberitahu, pemberitahuan. Karena memang biasanya kalau pedagang itu ketika keuntungannya kurang, ketika pendapatannya kurang, dia cerita. Tapi ketika berlebih, jarang cerita. Coba perhatikan, ya, jarang cerita. Apalagi kalau ketemu setiap hari, udah buka dasar belum? Coba dia udah buka dasar udah banyak, nggak ada cerita. Biasanya kalau belum buka dasar, dia cerita duluan. Jam segini belum buka dasar, kan nggak ada. Alhamdulillah jam segini sudah banyak pasiennya begitu kan? Jam segini sudah banyak laku. Itu sifat pedagang. Karena memang kata Rasulullah, at-tujjar humul fujjar. Pedagang itu umumnya penjahat. Jadi kalau dia untung banyak dia nggak cerita, takut dia, takut tidak traktir. Kalau misalkan Ustaz ya, jadi biasanya di para pedagang Ustaz ya, tanya Ustaz. Jadi misalkan pedagang tuh biasanya sering bilang seperti ini, wah ini bulan-bulan tua ini, pendapatan berkurang nih, bulan-bulan tua. Nah, jadi mengkaitkan terhadap bulan tersebut yang enggak diglobalkan. Ketika dia mendapati bulan tersebut kurang pendapatan. Ya, coba gini gimana? Pendapatan kurang karena apa? Bulan tua. Ya, seperti itu. Gimana? Ayo. Itu maknanya mencela waktu apa tidak? Hah? Coba. Tidak ada. Hah? Logis dia. Kenapa? Logis ada. Apa logisnya? Bulan Ustaz. Memang pada saat itu memang menggajian, layak-layak menggajian. Memang akhir bulan dan Jadi menurut bahasa kita itu memang seperti itu. Selalu yang tua itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang kurang enak. Iya kan? Kenapa dikatakan tua? Apa nggak ada bahasa lain? Ujung bulan misalnya, selalu kalau sudah tua, identiknya nggak enak. Padahal kalau durian tua itu enak kan? Tapi seringnya itu diidentikan dengan bahasa yang tidak enak. Demikian, istri tua. Kan? Tidak selalu istri tua itu nggak bagus kan? Demikian. Nah, jadi ketika kita membahasakan biasanya kalau udah bulan tua itu kurang banyak yang laku. Ini kan yang namanya orang berbicara itu al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu kan maksudnya. Artinya dia mengkaitkan pendapatan kurang itu dengan bulan tua itu dikarenakan ya bulan tua biasanya orang sudah habis stok gaji sudah mulai habis, makanya minat pembeli menjadi berkurang. Beda dengan bulan-bulan muda. Nah, tapi kalau kita katakan apakah pasti pada bulan
tua penjualan akan berkurang? Tidak. Belum tentu, ya, belum tentu. Tapi ini bahasa umumnya demikian. Kalau di kebun-kebun biasanya pas musim dodos. Nah, pas musim dodos banyak. Nanti kan pas musim trek baru mulai mengeluh musim trek gitu ya. Demikian. Jadi tidak dikatakan itu mencela waktu. Tapi sebenarnya kaitan tua di situ dikaitkan dengan manusianya, bukan apa namanya? Bukan bulannya, tapi manusianya, karena memang gajinya sudah mulai habis. Itu dia. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ya, Pak. Bapak belakang kali, Pak. Nah. Hubungan dunia dengan alam. Hah? Terus, Pak? Jadi saya bilang, apa hubungannya katanya sama alam barzah tadi? Terus ngewafaknya dia. Jadi ini syirik tidak ini? Iya. Itu bukan masalah syirik, masalah salah dalam meyakini sesuatu. Rasulullah SAW menyebutkan ikhwatiddin, sesungguhnya jeritan tangisan penghuni kuburan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Jadi ketika Rasulullah katakan tidak mendengar kecuali manusia dan jin, kenapa kita katakan mendengar? Ya. Kalaupun ada yang kita dengar, ketahuilah itu pasti bukan masalah azab kubur. Seperti yang dulu ada orang Rusia katanya ngebor sekian ratus meter, kemudian terekamlah, wow, begitu kan? Ya. Itu bukan azab kubur, karena Rasulullah katakan tidak bisa mendengar, apalagi direkam. Makanya kalau ada orang yang mau dia survei, ditengoknya ada orang, misalnya orang yang penjahat durjana mati, ditaruhnya di situ kamera misalnya kan, ya tetap begitu aja, mana ada. Paling yang dilihat nanti ulat-ulat itu dia lihat. Ya. Jadi kalau ada di YouTube yang antum lihat begitu, ya, seperti ada di azab gitu, tidak ada itu. Tidak ada, karena masalah pengazaban alam barzakh itu tidak sama dengan dunia. Ya, tidak sama dengan dunia, ikhwatiddin. Tidak bisa dikaitkan. Apakah ada hubungannya? Tetap ada hubungannya. Ya. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada mayat-mayatnya Abu Jahal, ya, gembong-gembong orang Quraisy yang terbunuh pada perang Badar, itu kan dimasukkan dalam satu sumur. Rasulullah kan berkata kepada mereka, "Ya ma'syar Quraisy, wahai ma'syar Quraisy," padahal mereka ini sudah meninggal. "Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Kami telah dapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Itu Rasulullah ngomong kepada mereka. Berarti kan ada hubungannya. Hanya saja mereka bisa mendengar, tidak bisa menjawab. Ya, mereka tidak bisa menjawab. Apalagi hubungannya? Buktinya ketika kita masuk ke kuburan, kita disunahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum kan berarti dengan siapa ini? Orang mukmin penghuni kuburan. Dan dia nggak bisa menjawab. Kalau dia menjawab, antum lari. Waalaikumsalam. Lari. Itu dia. Tandanya ada hubungan. Satu sisi ada hubungan. Ya, hubungan-hubungan itu hubungan yang ada dalilnya. Demikian. Yang nggak ada dalilnya nggak bisa. Misalnya dia pada hari ketiga dia ziarah ke rumah keluarganya sedang apa? Oh, sedang bagi-bagi nasi berkat misalnya. Bagus. Pulang. Hari ketujuh datang lagi. Itu kan sebenarnya orang Hindu punya keyakinan seperti itu. Bahwasanya ruh itu akan kembali melihat keluarganya pada hari ketiga, ketujuh, ke-40, 100, ke 1000. Makanya kalau ada hari ke 1000 itu potong kambing itu. Potong kambing atau potong berapa ekor kambing. Itu dia. Kenapa? Menyambut orang tuanya yang akan datang. Itu ikhwatiddin. Jadi dengan niat bersedekah biar senang orang tuanya. Itu adalah keyakinan orang Hindu, bukan orang Muslim. Yang lain silakan. Ada lagi?
Zuhur jam berapa? Habis? Capek juga ya, nggak ada mic. Yalah, demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum kajian kita. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan, Bu? Oh, nggak ada. Iyalah, nggak boleh dipaksa. Demikianlah ikhwatiddin, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.